secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally dari Pendidikan Geografi. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membantu kita menjaga pemilu yang sehat dan menjadikannya pesta demokrasi yang positif. Mari kita simak videonya. Pemilihan umum merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi kita, yang dimana momen penting ini sudah semakin dekat. Namun jangan lupakan bahwa ada banyak isu-isu negatif yang beredar tentang pemilu ini, terutama isu-isu yang menjelek-jelekan calon-calon dalam pemilu tersebut. Oke, dalam pemilu kita sering disuguhkan dengan isu-isu negatif, yaitu kampanye hitam dan berita palsu, yang dimana ini membuat suasana menjadi tegang dan tidak sehat. Namun kita harus menyadari bahwa pemilu adalah ajang yang seharusnya sehat, yang dimana ini adalah tempat kita memilih pemimpin dan perwakilan kita, dan dimana ini adalah momen yang seharusnya memperkuat demokrasi kita. Untuk memahami bagaimana menjaga pemilu yang sehat, mari kita mendalami nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pemilu positif berarti menghormati hak asasi setiap warga negara untuk memilih berdasarkan keyakinan agama atau kepercayaan pribadi mereka, yang dimana ini akan menciptakan ruang bagi toleransi agama dan keberagamaan, yang memungkinkan semua warga untuk berpartisipasi tanpa takut diskriminasi berdasarkan agama. Nah, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pemilu yang positif, dalam hal ini semua calon dan partai harus diperlakukan secara adil, yang dimana ini mencakup penghindaran kampanye hitam atau pernyataan yang merendahkan martabat manusia. Pemilihan yang beradab menciptakan lingkungan di mana ide-ide dan visi calon dievaluasi secara konstruktif, bukan dengan menyerang secara personal. Nah, selanjutnya pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pemilu yang positif menekankan persatuan di tengah perbedaan. Nah, dalam konteks ini, pemilu berarti mempromosikan ide-ide dan visi yang bersifat inklusif, yang dapat merangkul berbagai kelompok dan etnis, yang meminimalkan retorika yang memecah belah dan merayakan persatuan, yang dimana inti dari perhelatan ini. Oke, untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam pemilu yang positif, rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dengan bijak, yang dimana ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dihadapi dan pertimbangan yang matang sebelum memberikan suara. Nah, pemilih yang harus memilih berdasarkan kebijakan dan rekam jejak calon, bukan hanya karena tekanan kelompok atau sentimen emosional. Nah, yang terakhir adalah sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu yang positif harus berupaya untuk menciptakan keadilan sosial, yang dimana ini mencakup memastikan bahwa pemilihan memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon, independen dari latar belakang ekonomi, jenis kelamin, etnis, atau latar belakang lainnya. Hal ini juga mencakup memilih pemimpin yang akan bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Nah, Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga ajang pemilu ini sebagai pesta demokrasi yang positif, yang dimana kita mendukung calon-calon tanpa perlu menjelek-jelekan lawan politik, lalu menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi. Nah, video ini juga ingin mengingatkan kita akan pentingnya menggunakan hak kita untuk memilih. Bagaimana setiap suara memiliki arti penting dalam demokrasi.
dan mengapa kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dan akhirnya, mari kita ingat untuk selalu hidup sebagai warga negara yang taat aturan dan rukun. Dan bagaimana Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati hukum serta menjaga keamanan dan kedamaian. Oke, dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pemilu, kita bisa bersama-sama menciptakan pesta demokrasi yang sehat dan positif. Jadi, mari kita berpartisipasi dalam pemilu, menghormati perbedaan pendapat, dan selalu menjadi warga negara yang taat aturan. Semoga pemilu ini menjadi contoh nyata dari bagaimana Pancasila bisa membantu kita membangun bangsa yang lebih baik. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.